Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisti Iswari, NIM 141700033. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan Model Sesional ARIMA dan Intervensi dalam Peramalan Jumlah Keberangkatan Penumpang Penerbangan Domestik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang dibimbing oleh Ibu Yeni Anggraini SSI MSI dan Bapak Insinyur Muhammad Maskor MS. Pokok bahasan yang akan saya bahas yang pertama pendahuluan, kedua data dan metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, empat simpulan dan saran, lima daftar pustaka. Latar belakang. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali ditemukan pada 2 Maret 2020. Pemerintah Indonesia mengimbau masyarakat agar mengurangi mobilitas untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal tersebut berdampak pada sektor transportasi udara, yaitu terjadi penurunan jumlah penumpang. Dampak tersebut juga dirasakan oleh Bandara Soekarno-Hatta. Pada waktu yang sama, Maret 2020, jumlah penumpang mengalami penurunan sebesar 21,23% jika dibandingkan pada Maret 2019. Meski demikian, Bandara Soekarno-Hatta tetap beroperasi pada masa pandemi, sehingga tersebut memungkinkan terjadinya penularan COVID-19 bagi masyarakat yang melakukan perjalanan. Oleh karena itu, pihak bandara perlu melakukan peramalan jumlah penumpang untuk menyeimbangkan jumlah penumpang dengan fasilitas dan pelayanan yang disediakan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Data yang digunakan pada penelitian ini mengandung pola musiman dan tidak stasioner. Menurut Herman dan Antonopoulos 2018, data yang mempunyai pola musiman dan tidak stasioner dapat diramalkan dengan menggunakan model SARIMA. Pada kenyataannya, data deret waktu sering mengalami perubahan pola akibat suatu kejadian yang disebut dengan intervensi. Pada penelitian ini, data yang digunakan mengandung intervensi COVID-19. Menurut W 2006, data deret waktu yang dipengaruhi oleh intervensi dapat dimodelkan dengan model intervensi. Beberapa penelitian yang meramalkan jumlah penumpang pesawat pernah dilakukan oleh Durah et al. 2018 dan Sutrisno et al. 2021. Durah et al. 2018 meramalkan jumlah penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda menggunakan model SARIMA, sedangkan Sutrisno et al. 2021 meramalkan jumlah penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin menggunakan model intervensi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah membuat dan membandingkan model sesional ARIMA dan model intervensi pada peramalan jumlah keberangkatan penumpang domestik di Bandara Soekarno-Hatta. Data yang digunakan adalah data jumlah keberangkatan penumpang domestik di Bandara Soekarno-Hatta. Data merupakan data bulanan periode Januari 2010 sampai Mei 2021. Prosedur analisis data yang pertama adalah membuat plot data deret waktu untuk mengidentifikasi pola data. Kedua, membagi data menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Yang ketiga, membuat model sesional ARIMA menggunakan data latih. Yang keempat adalah membuat model intervensi dengan data latih. Dan yang terakhir adalah membandingkan hasil peramalan model sesional ARIMA dan model intervensi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil eksplorasi data. Berdasarkan gambar 1, data jumlah keberangkatan penumpang domestik di Bandara Suta cenderung fluktuatif dan mengandung pola musiman. Terlihat dengan adanya pola yang sama secara berulang setiap 12 periode. Terlihat juga sejak Maret 2020 terjadi perubahan pola data dan penurunan yang cukup tajam. Jumlah penumpang paling banyak yaitu pada Juli 2018 dan paling sedikit pada Mei 2020. Hasil pembentukan model sesional ARIMA. Hasil pemeriksaan kestasioneran menunjukkan data tidak stasioner dalam rataan. Hal tersebut terlihat dari plot ACF pada gambar 2 yang menurun secara perlahan dan uji ADF menghasilkan nilai value yang lebih besar dari taraf kita 5%, sehingga dilakukan pembedaan untuk mengatasinya. Setelah dilakukan pembedaan, plot ACF sudah tidak menurun secara perlahan dan p-value dari uji ADF juga lebih kecil dari taraf nyata 5%. Artinya data sudah stasioner dalam rataan dengan pembedaan sebanyak 1 kali. Dan untuk uji kestasioneran dalam ragam, plot boxscope pada gambar 4 menunjukkan nilai lambda yang diperoleh melewati atau mendekati nilai 1. Artinya data sudah stasioner dalam ragam. Berdasarkan hasil identifikasi plot ACF dan PACF, data yang sudah stasioner didapatkan 3 model tentatif SARIMA, seperti yang ada pada tabel 1. Dari ketiga model tersebut, hanya model ARIMA 0101012 yang memiliki penduga parameter yang signifikan pada taraf nyata 5%, sehingga model tersebut akan dilakukan uji diagnostik model.
Berdasarkan tabel 2, hasil uji kebebasan sisaan dengan uji Lee Box diperoleh nilai p-value dari setiap persisaan lebih besar dari taraf nyata 5%. Artinya tidak terdapat autokorelasi pada sisaan. Dan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan sisaan belum berdistribusi normal karena diperoleh nilai p-value yang lebih kecil dari taraf nyata 5%. Namun hal tersebut dapat ditoleransi karena menurut teorema limit pusat, suatu sebaran dapat didekati dengan sebaran normal ketika ukuran contohnya besar. Pada penelitian ini digunakan contoh berukuran 128, sehingga dapat dikatakan asumsi kenormalan sisaan sudah terpenuhi. Selanjutnya, overfitting atau penambahan orde model. Hasil overfitting model pada tabel 3 menunjukkan bahwa model ARIMA 010002212 dan ARIMA 11100002212 memiliki parameter yang signifikan, tidak terdapat autokorelasi pada sisaan, dan berdistribusi normal menurut teorema limit pusat. Dari model yang diperoleh, terdapat 3 kandidat model yang diperoleh, hingga berdasarkan nilai AIC dan BIC-nya, diperoleh model ARIMA 1100012 memiliki nilai AIC terkecil. Sedangkan nilai BIC terkecil yaitu terdapat pada model ARIMA 010100012. Nilai AIC dan BIC terkecil tidak terdapat pada model yang sama. Namun, jika diperhatikan, selisih nilai AIC dari kedua model lebih kecil dibandingkan selisih nilai BIC. Artinya, nilai AIC pada kedua model tidak berbeda jauh, sehingga dipilih model dengan BIC terkecil. Selain itu, menurut prinsip parsimoni, pemilihan model terbaik juga dapat dilakukan dengan memilih model yang memiliki orde yang lebih sederhana. Sehingga berdasarkan hal tersebut, model terbaiknya adalah ARIMA 010100012. Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian hasil pembentukan model intervensi. Tahap pertama adalah mengelompokkan data. Data latih akan dibagi menjadi 2, yaitu data sebelum intervensi dan data saat intervensi. Nah, data sebelum intervensi ini akan digunakan untuk membuat model sesional ARIMA data sebelum intervensi. Hasil pembentukan model sesional ARIMA data sebelum intervensi diperoleh 5 kandidat model terbaik, yaitu seperti yang terlihat pada tabel 5. Dari kelima model tersebut, model ARIMA data sebelum intervensi terbaiknya adalah model ARIMA 011100012 karena memiliki nilai AIC dan BIC terkecil. Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, kemudian model ini akan digunakan untuk mengamalkan data pada saat intervensi dan dibuat grafik sisaan modelnya digunakan untuk menentukan orde intervensi. Berdasarkan grafik sisaan model ARIMA 011100012 pada gambar 12 terlihat bahwa jumlah penumpang mulai mengalami penurunan pada Maret 2020, yang artinya tidak ada waktu tunda antara mulai terasanya efek intervensi dengan waktu terjadinya intervensi, sehingga orde B akan bernilai 0. Untuk orde S ditentukan dengan melihat jumlah periode waktu terjadinya penurunan sebelum kembali normal. Berdasarkan gambar 12, orde S akan bernilai 5. Selanjutnya orde R yang ditentukan dari ada tidaknya pola setelah orde S. Sehingga orde tentatif model intervensi ada 2, yaitu B0 S5 R0 dan B0 S5 R1. Berdasarkan tabel 6, model intervensi dengan orde B0 S5 R1 memiliki penduga parameter yang signifikan. Kemudian model tersebut akan dilakukan uji diagnostik model. Hasil uji Lee Box menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada sisaannya, dan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan sudah berdistribusi normal. Untuk mendapatkan model intervensi terbaik, dicobakan beberapa orde intervensi lainnya. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 7. Hasil overfitting menunjukkan model intervensi B0S4R1 dan B0S3 dan R1 memiliki penduga parameter yang signifikan. Dan hasil uji diagnosis kedua model menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada sisaan dan sisaan menyebar normal. Dari beberapa kandidat model intervensi yang diperoleh berdasarkan tabel 10, model intervensi terbaiknya adalah ARIMA 011100012 B0S5R1 karena memiliki nilai AIC dan BIC terkecil. Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut, di mana S akan bernilai 0 untuk data ke 1 sampai 122 dan bernilai 1 untuk data ke 123 dan seterusnya. Selanjutnya melakukan peramalan menggunakan model ARIMA dan model intervensi terbaik.
Hasil peramalan dari kedua model dapat dilihat pada tabel 11. Berdasarkan tabel 11, model Sarima meramalkan jumlah penumpang pada 2 periode terakhir bernilai negatif, artinya tidak ada penumpang pada periode tersebut. Pada gambar 8 terlihat bahwa plot model seasonal Arima cenderung akan mengalami tren penurunan. Berdasarkan tabel 11 juga, model intervensi memiliki nilai MAP dan RMSE yang lebih kecil dari model seasonal Arima. Hal tersebut menunjukkan model intervensi lebih baik digunakan untuk melakukan peramalan jumlah keberangkatan penumpang untuk periode mendatang. Kemudian simpulan, model Sarima terbaiknya adalah Arima 010-100, yang berarti bahwa peramalan jumlah keberangkatan penumpang domestik pada waktu KT dipengaruhi oleh jumlah keberangkatan penumpang domestik pada 12 bulan sebelumnya. Dan model intervensi terbaiknya adalah Arima 011-100B0S5R1, yang berarti jumlah keberangkatan penumpang domestik di Bandara Suta dipengaruhi oleh jumlah keberangkatan penumpang penerbangan domestik pada 12 bulan sebelumnya dan sisaan pada 1 bulan sebelumnya. Model intervensi juga menunjukkan bahwa adanya COVID-19 menyebabkan langsung terjadinya penurunan jumlah keberangkatan penumpang. Dan penurunan jumlah keberangkatan penumpang domestik terus terjadi selama 5 periode. Berdasarkan nilai MAP dan RMSE diperoleh bahwa model intervensi lebih baik jika dibandingkan model seasonal Arima untuk peramalan data keberangkatan penumpang penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta yang mengandung intervensi. Kemudian saran, daftar pustaka.